kalau saya beli ide itu, kalau saya beli produk itu, apa yang bisa saya rasakan? Features and benefit. Anda harus berpikir tuh. Kalau nggak tahu, kasih coba aja ke teman-teman. Ya kan? Coba rasain deh. Misalnya Anda punya ide mau jualan sosis, ya kan? Tes case aja. Gimana rasanya? Beda nggak sama yang lain? Itu namanya supaya Anda dapat features and benefit. Bisa dia bilang, aduh ini enak sih tapi seratnya ini kok kayaknya ganjel. Lu pakai daging apa sih? Tikus. Oh pantesan. Ya kan? Ya, dari situ orang tahu. Jangan pakai daging tikus mungkin ya. Apaan dong? Kecoa. Oh. Ya? Jadi gitu. Nah, kemudian kira-kira di pasar di mana nih yang cocok ini? Kantin sekolah. Kalau idenya berupa cuman ide, bukan barang, siapa yang mau denger ya? Siapa yang mau tahu mengenai ini ya? Itu Anda harus tahu juga. Ya akhirnya setelah dipindahkan ke sini muncul yang sana ya. Gimana kalau kita kumpul di sini aja, brother, sister? Boleh? Sebab orangnya dikit banget. Ya? Boleh ya? Saya akan mundur deh supaya baunya nggak kecium sana ya. Kemudian, nah kembali lagi yang bagian ini saya kasih kurung berawal ya, kasih kurung buka kurang tutup. Kalau memang Anda takut diambil, bikin dong legal statusnya ya. Kalau memang Anda khawatir dibajak, kalau enggak ya udahlah. Toh ada juga orang prinsip ya namanya suka sama cari rezeki udahlah. Ya. Atau kalau buku saya makin dikenal banyak orang, ya makin senang tuh. Gak apa-apa lah di fotokopi, yang penting banyak orang yang baca. Gitu kan? Nah, kemudian makin menjurus, siapa yang akan menjadi target Anda? Kalau SMA misalnya, SMA yang mana nih? SMA negeri atau SMA swasta? SMA swasta yang kalangan middle up atau middle low kan beda-beda. Atau apa itu namanya yang SMA beragama ya, apa namanya ya itu kan tergantung. Kalau misalnya idenya adalah bagaimana membuat jilbab yang bagus atau pakaian muslim, kalau Anda pasarkan ke SMA Katolik, nggak laku itu ya, nggak laku. Atau penabur, ya paling dikit lah. Tapi kalau Al-Azhar atau ya, cocok gitu. Jadi makin. Kemudian bikin kira-kira 50 prospektif target. Ini sebenarnya sedikit. Ini sebetulnya sedikit. Kalau Anda lihat prosesnya, Anda baca prosesnya Kentucky Fried Chicken, siapa namanya bosnya itu? Kolonel Sanders, ya, Kolonel Sanders itu, waktu dia tawarkan resepnya ke perusahaan-perusahaan, itu sampai 1000 perusahaan dia datengin. Kalau saya cuma nyuruh 50. Tapi kalau Anda baca Kolonel Sanders, 1000 perusahaan dia ketuk pintu, tawarin, dia ada yang mau beli. Akhirnya dia kesel, dia bikin sendiri perusahaannya, ya kan? Dan sekarang tiada anak muda yang tidak makan Kentucky Fried Chicken. Jadi intinya kalau nanti gagal sekali, 2 kali, wajar teman. Di radio saya pernah mendengar Baba Raffi kebab, ya, kebab Baba Raffi itu dia nyobanya berkali-kali nggak berhasil, sampai ke yang 100 berapa gitu baru berhasil. Yang pengusaha pisang hijau, Anda tahu yang es pisang hijau itu juga kalau dia gonta ganti
bis ini gagal, dia coba lagi ide yang lain, bis ini gagal. Pas dia nyoba ke 9 kali, baru dia berhasil, oh kayaknya ide saya ini cocok untuk di pisang hijau, es pisang hijau. Kuncinya ada apa itu kalau ide? Kecerdasan? Saya kok nggak begitu yakin bahwa dia cerdas banget ya, tetapi kegigihan. Banyak orang sukses, sekali lagi, bukan karena dia cerdas, tapi karena kegigihan. Bahkan Einstein, yang orang bilang jenius, dia bilang ini, sukses saya 99% karena perspirasi. Perspirasi itu mengeluarkan keringat, kerja keras, dan hanya 1% karena inspirasi. Jadi jangan Anda pikir, aduh saya nggak punya inspirasi Pak, nggak punya ide Pak. Nggak apa-apa sekarang. Tapi nanti habis ikut training ini, habis ikut seminar ini, atau 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah cuman sayangnya seringkali ide itu lenyap begitu saja karena Anda apa? Nggak bawa catatan, nggak bawa apa-apa. Padahal Anda lupa bahwa Anda selalu bawa gadget, betul? Ada di sini nggak bawa HP? Tunjuk tangan yang nggak bawa HP. Hari ini nggak bawa HP. Ya, di situ kan ada tempat catatan. Saya perlu nih catatan saya kuning. Ya, karena setiap kali ada ide apa aja yang sederhana, saya catat. Karena kalau notebook kan jarang-jarang bawa sekarang. Laptop gak setiap hari saya bawa, tapi kalau ini kayaknya hampir gak pernah lupa. Catatlah. Mungkin karena cuma begini, kecuali yang paket. Nah, ini sih bisa lengkap ya, anak muda sekarang kan. Wah, ya kalau ini Anda bisa ketik macam-macam. Tapi kalau kayak saya gini kan cuma dikit. Kata-kata kuncinya aja. Yang penting nanti begitu Anda sudah ada waktu, Anda duduk, nah dilengkapi. So kalau enggak hilang ide itu. Siapa yang suka mandi bawa HP? Ya, nggak apa-apa. Shower kan di sini, jadi baca gini ketik dulu. Ya. Apalagi kalau cuma BAB, ya kan? Oh. Ya. Sering nggak Anda BAB dapat ide? Sering kan? Iya, karena BAB itu kita lagi konsen. Ya? Apalagi kalau udah susah keluarga. Itu ide muncul. Ya. Jadi ya cuman lihat-lihat lah ya, kalau 7 bersaudara, 10 bersaudara, terus ada BAB bawa HP yang parah. Woi buruan! Tapi kalau cuma 3 bersaudara, 4 bersaudara, apa ya masih bawa BB, HP. Nah, it's a number game. Maksudnya adalah semakin sering Anda presentasi, semakin sering Anda menjumpai orang-orang, semakin banyak, maka kemungkinan berhasil makin besar. Anda mau jual ide kepada dosen, semakin sering Anda ngobrol dengan teman-teman Anda, gue mau ngomong gini dengan dosen, gue mau nanti presentasi gini-gini, menurut lu gimana? Dia kasih masukan, satu catat. Bahkan kalau dia bilang, kalau ide itu segitu, gak usah tersinggung. Tanya aja, kenapa sih udah butuh pengatrok? Iya dosen pada suka yang beginian. Maksud sih, tanya lagi ke teman yang lain. Kalau ada 3 teman kita bilang belum pengatrok kali ya. Ya gantilah ide yang lain. Jangan sakit hati. Karena teman itu kadang-kadang bukan yang hanya menyetujui apa yang ide-ide kita, kita yang membantah pun itu bisa menjadi teman yang baik. Nah, kemudian kayak ini sudah tempel di dinding, tancapin, biar ide Anda itu nyantel, nggak gampang hilang. Yuk, itu saya, tangannya begini.
biar muncul ide. Ya. Tolong pikirkan sebuah ide, ya. Tolong pikirkan sebuah ide yang berguna buat Anda kuliah, ya. Atau nanti kalau Anda kerja, sebuah ide apa misalnya, ya. Pentingnya membawa bolpen kemana-mana, gitu ya. Atau pentingnya minum jus sirsak sebelum Anda kuliah, ya. Atau pentingnya tidur sebelum jam 10 malam, ya. Oke. Nah, kemudian Anda agak tekuk gini, agak tekuk, ya. Tancapkan ke dahi Anda. Ya, dapatkan ide kan? Oke, Bapak. Sekarang tolong berdiri. Stand up please. Berdiri. Berdiri, cari teman berdua-dua, berpasang-pasangan. Kalau laki sama laki boleh, laki sama perempuan boleh, gitu ya. Ayo berdua-dua. Oke, berdua-dua ya. Kiri kanan. Kalau kanan kiri kanannya di depan belakang. Baik. Sekarang lihat yang lebih tinggi, ngomong duluan. Satu menit aja. Gue punya ide nih. Kayaknya supaya kuliah kita lancar mesti gini. Satu menit doang. Kita beri semangat untuk yang lebih tinggi ya. Sekarang ya, semua yang lebih tinggi kami namanya ngobrol duluan. 1, 2, mulai. Tolong sarannya kemana yang lebih jago bisa dilakukan Bapak paham ide. Gantian sekarang, yang ada mendengarkan ide, sekarang ngomong. 1, 2, mulai. Keren. Piala Dunia kan ada kualifikasi kan? Grup A isinya siapa, grup B isinya siapa, grup C, grup D, tergantung berapa. Nah, begitu juga dengan 40 orang atau 40 perusahaan yang mau Anda sambangi itu. Kalau misalnya Anda mau kantin-kantin sekolahan, cuma bikin kualifikasi. Apa kualitasnya? Mungkin kata ukurannya. Wah, yang kampus-kampus yang gede itu ini. Sekolah SMA yang gede-gede itu ini. Ya. Mungkin ada sedikit yang menentukan gede itu dari jumlah siswanya berapa atau mahasiswa berapa. Atau geografi. Saya mau pokoknya daerah Bojonegoro dan sekitarnya aja lah. Terlalu capek kalau sampai harus ke Priok. Misalnya, atau produk-produk lain yang sejenis. Produk saya digolongkan dalam produk ini, atau kompetitor saya ini. Kemudian bagaimana aksesnya ke decision maker-nya? Wah, yang ini
bisa bagus gitu, tapi kayaknya orang ini susah banget, mesti masuk ke rekornya. Kalau yang di sini kan ecek-ecek, tapi kita cukup dengan petugas kantin, nah, gitu kan. Lalu bagaimana polisinya di kampus itu, di sekolah itu, di perusahaan itu? Apakah harus lewat orang dalam atau kita bisa masuk sendiri? Lalu reputasinya, misalnya bagaimana pembayaran mereka dan sebagainya, gitu ya. Wah, kalau ini boleh gede, tapi bayarnya 3 bulan. Nah itu kan tidak ada pikir-pikir, kalau pun dana banyak, nggak apa-apa 3 bulan. Ya. Atau karena ada orang tua gua kaya kok, gue cepat sambilan aja nih, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda hidup aja dari hari ke hari, kalau bisa, mending yang bayarnya cepat, meskipun mungkin bentuknya kecil, misalnya. Ya. Nah, terakhir, bagaimana menjualnya? Apakah ada pembayaran langsung dibuka? Begitu kita kirim, langsung dibayar. Ada royalti nggak dari ide-ide kita itu? Ya. Ada pembayaran tahunan, ya. Ada eksklusivitas. Maksudnya gini, ini hanya boleh dijual di sini. Wah, asik nih. Hanya boleh begini. Nanti kalau untuk yang mungkin kampus yang ecek-ecek, ya kita jual produk yang sama tapi kualitas lebih murah, lebih rendah, ya. Gitu. Pokoknya Anda mesti menentukan strategi yang baik sesuai dengan modal. Nah, tetapi ada seorang yang mengatakan begini, ideas are worthless without execution. Ide yang bagus tadi Anda itu kan dibilang teman Anda, wih bagus idenya. Hanya akan mengendap di sini dan kemudian Anda lupakan kalau tidak pernah Anda eksekusi. Betul apa betul? Setuju? Halo? Karena itu eksekusi menjadi penting. Beliau bilang kerja. Banyak orang bilang Pak Jokowi ini gak pinter. Enggak lah ya, dia kan hanya S1 kehutanan UGM. Oh ya, tapi UGM ya. Jadi kelas bagus ya. Tetapi kalau dibanding dokter-dokter yang luar negeri, barangkali dia juga tidak pinter-pinter amat. Ya, kalau dibandingin saya, dia pinter gitu ya. Tapi berbanding dokter-dokter itu, tidak pinter-pinter amat. Tapi kenapa beliau sukses? Minimal sekarang jadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan itu diakui juga oleh dunia.